bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Wina. Bu Wina mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya, seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini merupakan sebuah proses ya memperdayakan dan berupa pengembangan diri gitu ya. Mohon maaf sekali bukan maksud untuk menilai ataupun untuk apa ya Bu, ini untuk sharing saja, untuk meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran Ibu. Nah, di supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui ya Bu. Yang pertama yang sedang akan kita hadapi saat ini yaitu pra-observasi, lalu yang kedua ada observasi, dan ketiga ada pasca observasi. Nah, percakapan kita hari ini merupakan pra-observasi supervisi akademik. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tujuan untuk melihat kesiapan Ibu Wina gitu, akan dilakukan supervisi akademik oleh saya. Nanti di kelas pembelajarannya seperti apa gitu. Saya sebagai supervisor nanti akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Boleh ya Ibu Wina ya? Ya boleh sekali Bu. Ya, menurut Ibu Wina ini setelah percakapan kita nanti gitu, apa yang diharapkan oleh Ibu dari percakapan pra-observasi ini? Dari percakapan pra-observasi ini mungkin saya mengharapkan ya Bu saya jauh lebih siap gitu ya, kemudian saya juga bisa lebih matang lagi dalam menghadapi pembelajaran, terutama saya akan melakukan ini observasi oleh Ibu. Mungkin saya harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan matang seperti itu Bu. Jadi saya berharap memang saya jauh lebih siap gitu sepertinya Bu. Kesiapan mungkin ya Bu, tapi nanti tenang ya Bu, jangan jadi grogi gitu. Ada saya ya biasanya Bu kalau misalkan pembelajaran biasa kan ya seperti biasa Bu ya. Tapi beda lagi kalau misalkan. Terima kasih ya Bu Wina jadi mempersiapkan supaya lebih lancar dan siap. Kapan kira-kira nih Bu Wina ada waktu untuk melakukan pembelajarannya Bu? Sepertinya karena sekarang ini hari Selasa ya, jadwal kemarin saya di kelas 8, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris nih Bu. Iya, saya mungkin mengambil waktunya di hari Rabu depan seperti itu ya, untuk observasinya seperti itu Bu. Rabu depan ya Bu Wina, Miss Wina gitu ya, biasanya siap. Saya observasi di kelas 8 dengan materi guru mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu. Nah, selanjutnya materi apa nih yang akan Ibu sampaikan nanti? Sepertinya ya sesuai jadwal saya di kelas 8 tersebut, materinya itu tentang greeting card. Ya, jadi kartu ucapan gitu ya. Itu yang akan dibahas dalam observasi nanti. Jadi sesuai alur pembelajaran itu ya, sekarang materinya kartu ucapan gitu ya. Nah, selanjutnya Bu, jadi nanti ketika diobservasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris kartu ucapan, lalu berkaitan dengan materi ini, tujuan pembelajaran apa ini yang ingin Ibu capai ini? Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran Ibu. Iya, dan dari pembelajaran ini dengan membaca sebuah teks berbentuk kartu ucapan ini, tujuannya murid dapat mengidentifikasi yang pertama fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya, dan unsur kebahasaan dari kartu ucapan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari masing-masing kartu ucapan. Memang kartu ucapan di sini kan seperti yang diketahui ya Bu, ada kartu ucapan selamat ulang tahun atau pernikahan, mungkin ada ucapan bela sungkawa seperti itu. Jadi nanti ditentukan perbedaan dan persamaannya seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya itu menyusun kalimat acak menjadi sebuah kartu ucapan ya Bu. Nanti saya berencananya menyediakan kalimat acak atau kata-kata acak. Jadi nanti murid diarahkan untuk menyusun kalimat tersebut terbentuk menjadi sebuah kartu ucapan. Dan yang terakhir nih, tujuan pembelajarannya yaitu menyusun serta membuat sebuah kartu ucapan. Jadi ya pada akhirnya murid ini bisa gitu ya, bisa membuat sebuah kartu ucapan. Mungkin ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang menurut saya keren sekali gitu ya. Tadi dari
siswa itu mampu apa ya, mengidentifikasi fungsi sosialnya, strukturnya dan kebahasaannya. Lalu persamaan perbedaannya, menyusun kalimat acak, disiapkan tadi kalimatnya acak-acak gitu, nanti mereka menyusunnya. Jadi sebuah paragraf. Yang terakhir, mereka mampu menyusun dan membuat kartu ucapan. Kayaknya sangat menarik gitu Bu ya, tujuan pembelajaran semoga nanti tercapai ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu nih, tentu untuk kegiatan pembelajaran nanti Bu Wina ini sudah mempersiapkan apa nih ya yang menjadi kebutuhan Ibu saat di kelas nanti. Apa saja nih yang sudah dipersiapkan sampai hari ini gitu ya? Mungkin yang sudah saya persiapkan sampai hari ini gitu ya, dari mulai RPP ya, kemudian media yang akan saya gunakan, dan tentunya yang paling penting itu FKPD-nya ya Bu. Seperti itu yang sejauh ini sudah dipersiapkan Bu ya. Bagus ya Bu Ina, udah FPP-nya sudah siap, medianya seperti apa, bahkan lembar kerja peserta didik yang memang paling urgent gitu ya, paling penting. Persiapan yang sangat matang kalau menurut saya pribadi ya Bu, dari menyiapkan tadi RPP dan segala macamnya. Lalu area pengembangan apa nih yang hendak Ibu Wina capai dalam pembelajaran nanti? Apa saja Bu Wina? Area pengembangannya yang ingin saya capai ya Bu, di dalam pembelajaran yang pertama itu murid mampu menentukan fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya dan unsur kebahasaannya dari kartu ucapan tersebut ya Bu. Kemudian murid juga mampu membuat sebuah kartu ucapan atau greeting card gitu ya, dengan tema yang berbeda-beda sesuai minat mereka ya gitu ya Bu. Kalau yang minatnya misalkan menuliskan kartu ucapan ulang tahun boleh gitu ya Bu, ada misalkan mau yang duka cita misalkan boleh juga ya, jadi disesuaikan dengan keinginan mereka. Kemudian yang ketiga itu keaktifan murid Bu dalam proses pembelajaran, dan yang keempat adalah pengelolaan kelas yang tentunya kelas yang efektif ya Bu, menarik juga dan intinya bikin betah gitu Bu ya anak-anak untuk belajar tentunya di materi saya ini. Yang memang kan katanya bahasa Inggris itu sulit kan ya, menakutkan juga kayak mereka itu intinya kesulitan dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan perancangan ini gitu ya, area pengembangan ini bisa dicapai gitu Bu. Bagus sekali Bu ya area pengembangannya, apalagi tujuannya tadi ya biar menarik nih, mereka tidak ada statement apa bahasa Inggrisnya menakutkan, sulit gitu. Jadi Ibu area pengembangannya murid Ibu mampu menentukan fungsi sosialnya, strukturnya, kebahasaannya, lalu juga mampu menyusun ya tadi kartu ucapan sesuai tema yang mereka minati. Nah ini keren sekali Bu menurut saya, Ibu sudah memasuki ranah diferensiasi gitu Bu. Begitu ya Bu. Selain itu keaktifan, lalu pengelolaan kelas yang efektif. Ini suatu area pengembangan yang luar biasa Bu Wina. Selanjutnya nih Bu Wina, selain area pengembangan ya, strategi apa nih yang sudah Ibu Wina persiapkan juga berkaitan dengan materi kartu ucapan? Nah mungkin Bu di sini saya sudah mempersiapkan strategi. Kalaupun strateginya mungkin dirasa kurang, nantilah bisa gini ya Bu. Nah strategi yang pertama yaitu membagi murid menjadi beberapa kelompok ya Bu, sesuai kesiapan mereka ya di sini dan minat mereka juga. Kebetulan saya mengelompokkannya itu menjadi 3 kelompok Bu ya. Saya melihatnya dari segi yang auditori, kemudian saya juga mengelompokkan mereka yang kinestetik, dan yang terakhir juga saya mengelompokkan mereka itu yang visual ya, betul. Itu tiga kelompok saya yang menjadi dasar pengelompokan ya. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan saintifik ya, terutama dalam problem based learning yang saya gunakan di sini ya, dengan bantuan LKPD-nya ya. Nah, strategi yang ketiganya yaitu menggunakan video dan alat bantu lainnya yang memang dibutuhkan dalam sebuah pembuatan kartu ucapan. Nah, yang terakhir saya juga menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu pembelajaran. Seperti itu Bu. Strategi yang keren sekali Bu ya, yang luar biasa. Ibu sudah mempersiapkan membagi murid Ibu menjadi 3 kelompok. Nih Bu, diferensiasinya udah kental
kalau menurut saya ya sudah membagi menjadi murid yang di auditori, di visual dan kinestetik. Lalu pendekatannya saintifik, menyiapkan video juga dan PowerPoint untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Persiapan yang cukup matang kalau menurut saya ya Bu Wina. Perencanaan yang Ibu Wina sudah buat ini sudah mengarah kepada kebutuhan murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu saja akan menggali potensi mereka, Bu. Iya, Bu Wina. Ini dinamakan itu pembelajaran diferensiasi gitu ya. Keren sekali Bu Wina. Nah, selanjutnya Bu Wina nih, perencanaan dan persiapannya kan sudah bagus ya Bu. Apakah sampai saat ini masih ada nih persiapan atau perencanaan yang masih dirasa kira nih apa nih ya kurang greget gitu menurut Bu Wina? Ya sejauh ini karena memang saya masih dalam tahap persiapan ya Bu ya, tentunya memang ada beberapa hal gitu yang perlu ditingkatkan lagi, kemudian ditambah lagi. Mungkin mudah-mudahan ketika observasi nanti pelaksanaannya gitu dapat memang benar-benar matang gitu Bu. Jadi saya nanti mungkinlah bisa berkolaborasi dengan Bu I sendiri. Kalau mohon bantuannya ya Bu I gitu, sharing mungkin dengan Bu I nanti, dan saya juga nanti bisa sharing juga dengan rekan yang lain Bu I, seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bu Wina ya, perencanaannya sudah luar biasa. Kalaupun nanti ada kekurangan, kita kolaborasi saja baik dengan saya maupun dengan rekan-rekan yang lain ya Bu, yang untuk intinya sih untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita ya Bu di kelas. Baik Bu Wina ya, supervisi akademik ini kan erat sekali kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa nih yang hendak Ibu capai? Ya, untuk kompetensi mungkin ya Bu I, di sini saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya Bu I yang berkaitan dengan kemampuan saya dalam mengelola proses pembelajaran. Mungkin contohnya dalam menyampaikan sebuah materi ya Bu I kepada murid, kemudian juga saya itu ingin bisa mengelola emosional saya gitu ya, sosial emosional saya dalam menghadapi siswa mungkin ya, seperti itu Bu I. Kadang memang jujur saja ketika saya menemukan siswa yang memang beda dari yang lain mungkin ya Bu I, ada gitu muncul rasa emosional itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terkelola di sana gitu ya, bisa dikembangkan lagi gitu pengelolaan sosial emosional itu. Jadi potensi pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan itu di kelas tadi ya, pengelolaan pembelajaran, dan lebih yang kedua tadi pengelolaan diri kita ya Bu ya, sosial dan emosional kita, bagaimana ini membuat nyaman intinya ya. Memang murid kita bervariasi ya Bu, itu yang harus kita gali bersama sebetulnya. Terima kasih ya Bu Wina ya. Baik Bu Wina nih, yang saya simak ya dari area pengembangan kompetensi, lalu dari perencanaan, persiapan, dan strategi yang Bu Wina sudah siapkan dengan matang. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang Ibu harapkan. Artinya sih untuk menggali potensi murid kita, belajar sesuai minat mereka ya Bu. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas, melihat apa yang Ibu sudah rencanakan secara matang, perjalanannya di kelas seperti apa. Nanti setelah selesai kita akan bercakap-cakap lagi ya Bu, sebagai kegiatan pasca observasi. Lalu kita akan membicarakan langkah pengembangan tindak lanjut atau rencana pengembangan Ibu ke depannya seperti apa. Begitu ya Bu Wina. Iya Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa disampaikan. Apakah ada lagi nih yang bisa atau apa yang Ibu tanyakan kembali gitu? Iya. Sepertinya sejauh ini cukup ya Bu I. Namun saya mohon bantuannya saja ya. Kebetulan kan Bu I ini sekarang sedang menjalani program guru penggerak ya Bu. Mohon sharing ilmunya nanti ya seperti apa dalam pengelolaan di kelas mungkin ya Bu I. Kemudian dalam menggali potensi murid-muridnya, dan tadi ya cara mengelola kelasnya, pembelajarannya itu yang menarik itu seperti apa, nantilah bisa dibantu lagi kita sama-sama ya Bu I ya, mohon bantuannya. Ya betul sekali Bu Wina, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu Ibu tentu saja dalam meningkatkan kompetensi diri kita ya Bu, dan menggali potensi murid kita. Terima kasih ya Bu Wina, nanti kita bertemu lagi di observasi kelas, lalu di pasca observasi. Ya sama-sama Bu ya. Terima kasih waktunya Bu Wina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
doa bersama-sama dulu. Silakan untuk kita dipimpin oleh doanya. Before we start the lesson, let's pray together. Begin. Okay, class. For today, who are absent today? Andi. Why? Absent. And then? Any other? Zian. Why? Absent. Absent. Next. Where is Siva? Siva sick. There are 3 students are absent today. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan besok mereka semua bisa kembali lagi ke sekolah dan belajar bersama kita kembali. Amin. Okay, class. Today we all study about English. Are you ready, class? Ready. Are you happy today? Happy. Happy. Are you sure? Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, ya, mari bersama-sama kita mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Mungkin berbeda-beda ya. Ada yang sedang merasa senang.
Ya, next lagi. I want to ask you the yellow deh. Nih, yang tulis ini siapa? Anne. Why are you happy? Senang karena belajar dengan guru favorit. Oh, dengan guru favorit, alhamdulillah ya. Ya, yakin favorit. Yakin berarti bersemangat ya untuk belajar hari ini. Nah, the last one ya. I want you the pink color. Siapa? Why are you happy? This is happy. Are you happy? Happy. Why? Why are you happy? Kenapa bahagianya? Dapat uang jajan lebih biasanya berapa? 5.000, sekarang jadi 10.000. Oh iya, good job ya. Hari ini semuanya sudah mengungkapkan perasaannya. Di sini ada yang happy, sad, ya, disappointed. Itu semua yang sedang kalian rasakan. Tapi jujur ya, ini jujur perasaannya? Jujur. Nah, ya sekarang kalian kan sudah tahu membaca perasaannya masing-masing. Nah, sekarang sebelum menginjak ke pembelajaran inti, ya mari kita lakukan yang namanya teknik stop ya, supaya kalian lebih rileks ya, lebih pikirannya lebih tenang, kemudian perasaannya juga lebih tenang ya, perasaan lebih tenang, pikiran juga lebih jernih, dan kalian nanti bisa fokus menerima materi hari ini. Are you ready class? Ready. Okay. Nanti di sini ada music ya. I want to play the music and then you do the technique stop. Do you understand? Yes. Baik ya. Listen. Hentikan aktivitas Ananda masing-masing. Kemudian ambil posisi duduk yang nyaman. Rilekskan tubuh Ananda. Kemudian rilekskan juga mulai dari otot wajah, otot bahu kiri dan kanan, lengan atas, pergelangan dan jari-jari. Kemudian duduk dengan tegak, tidak membungkuk. Simpan tangan di atas paha. Kemudian pijakan kaki di atas lantai. Silakan Ananda semua memejamkan mata. Tarik napas dan keluarkan napas. Sadari napas yang masuk dan sadari napas yang keluar.
stop ini, bagaimana perasaan kalian ya? Siapa yang mau mengungkapkan? Raise your hand please. Oke, Riri, silakan. Bagaimana perasaannya setelah tadi mengikuti teknik stop? Bagaimana? Ya. Lebih apa lagi? Bersemangat. Ya bagus. Ya, give applause for it. This is the green group, blue group, maybe. Dede? Lebih tenang dan damai. Alhamdulillah ya, berarti nanti semakin bisa menerima ya materinya hari ini ya. Oke, the yellow group. Andri. Lebih enjoy dan lebih jernih lagi pikirannya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya ini ya sudah mengungkapkan apa tadi perasaan kalian di awal, kemudian mengikuti teknik stop barusan ya. Jadi kalian itu merasa relax, enjoy dan mudah-mudahan kalian lebih fokus dalam menerima materi hari ini. Oke, are you ready class for study today? Yes. Kelas, pengalaman kalian
Silakan mulai untuk langsung berdiskusi. Di bawah masih ya. Ya, ini kan kamarnya kayak apa? Pernyataannya di sini jawab. Pernyataan. Ya, di sini stage mananya? Ini untuk presentasi kelompok ya. Silakan nanti berurutan dimulai dari auditory, visual and kinesthetic ya. Are you ready class? Ready. Please welcome the group auditory. Ya, silakan untuk menyampaikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends. Good morning. Baiklah, kami dari kelompok auditori akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Number 1. What is the social function of greeting card? Answer. To congrats, to wish or to show sympathy for someone. Number 2. What most greeting card contain? Answer. So be met with words of company and so thanks Number 3. What words can we use to state the cover of the card? Number 4. We use these phrases to state the center of the card. What do we say on someone's birthday? What do we say when someone really There is one simple question. What do we do?
Gimana tesnya? Suaranya kedengaran. Oh, kedengaran. Bisa foto stopnya dibuka ibu. Oh iya, katanya tadi temannya menanggapi suaranya nanti agak di jangan besar ya, jangan ini katanya supaya bisa memahaminya dengan 085. bisa diterima tanggapannya? Bisa ya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Cukup? Oke, give applause for the auditory. Please sit down. Next, 085 the yellow group is visual 952. group. 952 Please welcome. 422. Please welcome the visual group. Attention please all of you. Keep silent walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Hi friend.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Ketika seseorang sakit, kami menggunakan ungkapan yes well, dan ketika keluarga Sunday, kami menggunakan ungkapan welcome to the world. Terima
This is the glue. Sorry. Silakan buat dengan kreasi kalian masing-masing ya dalam bentuk kartu ucapan. Silakan. Untuk grup visual, do you understand about your task? Yes. Canva ya di sana. Bisa ya mengakses Canva-nya? Oke, good job. Nah, nanti hasilnya yang Canva silakan share ke temannya untuk dilihat ya, nanti untuk ditanggapi. Kemudian yang auditori juga di-share ke teman-temannya untuk dianalisa juga ya. Nanti ditanggapi lagi. Dan nanti yang kinestetik juga akan menampilkan hasil kalian ya. Are you ready? Ready. Have you finished? Finish. Oke, bagi yang sudah silakan ya dipersiapkan untuk nanti bentuk presentasinya. Nah, kelompok mana yang mau lebih dulu tampil silahkan boleh ya, bebas. Misinya tidak menentukan harus ini, harus ini, harus ini. Siapa yang sudah siap? Raise your hand please. Riri, sudah siap? Kelompok kinestetik sudah siap belum? Sudah siap? Silakan. Boleh. Maju sama-sama ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Ini produk dari kelompok kinestetik ya. Silakan boleh dijelaskan hasilnya. Jadi kita dari kelompok kinestetik ini hasil pembuatan kartu ucapan tentang happy birthday, terus jadi kita ini beragam-ragam, bisa menggunakan kartu ucapan yang berbeda-beda. Silakan, ada yang mau menanggapinya? Silakan. Silakan berikan tanggapan. Andri, boleh. Menurut saya kreasinya sangat kreatif dan sangat bagus. Bagus sekali, makasih. Oke. Next, any other? Cukup? Ya, kinestetik. Oke, sudah. Next, the group visual. Next, the group visual. Silakan, boleh visual 1 and visual 2. Buat apa guys? Lagi dikirim. Ini adalah hasil editan kami. Di sini saya membuat greeting card tentang Teachers Day. Sudah ya, Umi ya, sudah dibagikan. Silahkan ya. Kurang. What is about Iya. Teachers Kalau Day? di Iran, di 14 saya kan. Variasi. Happy graduation. Happy birthday. Happy wedding.
Happy Mother's Day. Nah, beragam sekali ya. Bagaimana tanggapannya dari yang lain? Ini sudah dalam bentuk Canva ya. Ada yang mau menanggapi? Oh, Donita, silakan. Kreasi dari kalian sangat menakjubkan. Kami sangat bagus melihatnya. Ada tentang ucapan selamat ulang tahun, beragam sekali ya. Keren, katanya keren semuanya ya. Oke, give applause. Sudah membuat dalam bentuk Canva ya. Thank you very much. And sit down. Oke. Next. Auditory or visual? Visual. Kirimkeun. Apa yang jangan aing teh ngoni. Dia. Hah? Nah, teman kita juga ini semuanya dari kelompok Sok. visual. Silakan. Demi 0,5 kan. Hah? Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa kan Elin. Ini adalah kreasi kelompok kami dengan mengedit dari Canva dan saya membuat greeting card mengenai Happy Graduation. Saya membuat dengan tema Happy Eid Al-Adha Mubarak. Dokumen. Saya membuat tema dengan Happy Valentine's Day. Saya membuat tema Happy Eid Saya membuat tema Happy
Yang sudah boleh ditempel di depan. Yang sudah, bagi yang sudah ya silakan tempelkan di depan di sebelah kiri. Thank you. Yang lainnya? Jijik. Oke kelas, kita sampai juga di penghujung pembelajaran ya. Sudah semua aktivitas hari ini dari mulai tadi pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian juga kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Dan tadi untuk tugasnya sudah paham? Sudah. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya ketika pembelajaran bahasa Inggris. Next meeting ya. Next meeting. Ya, terima kasih ini untuk refleksinya ya. Mungkin ada yang mau mengungkapkan refleksinya secara langsung, boleh silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang didapat hari ini, silakan. Ada yang mau? Silakan. Boleh, Indri, silakan. Bagaimana refleksinya hari ini, pembelajarannya? Menambah wawasan ilmu menjadi lebih jauh dari Jauh ya. dari pembelajaran privat. Ya, dari greeting card ya, jauh. Yang lainnya silakan, boleh. Yang lainnya, Beril, mungkin refleksinya boleh. Yang baru didapatkan hari ini, kemudian yang baru rasakan. Foto ibu. Jadi tahu. Oh, macam-macam greeting card, jauh ya. Nah, yang lainnya silakan, no, boleh. Refleksinya seperti apa? Bisa menambah? Tentang? Ya, dari greeting card ya. Oke kelas, itu yang bisa disampaikan hari ini ya anak-anak. Tadi sekali lagi ya, tentang apa kita belajar hari ini? Greeting card. Ada berapa macam ya greeting card? Ada 3. Yang pertama tentang ucapan bela sungkawa, kemudian apa lagi? Tentang ucapan kelulusan, tentang ucapan apa lagi yang bisa kita pergunakan? Tadi ulang tahun ya. Itu contoh-contoh dari sebuah greeting card. Kemudian untuk tugas berikutnya ya, kalian mengerjakannya sesuai kelompok masing-masing. Yang kinestetik nanti tugasnya yaitu membuat kartu ucapan dalam bentuk kertas ya dengan kreasi masing-masing. Untuk kelompok auditori silakan kalian buat sebuah rekaman ucapan. Tapi di sini Miss Wina akan khususkan ucapannya yaitu mengenai Idul Fitri ya. Jadi semuanya temanya Idul Fitri, hanya bentuk karyanya berbeda-beda. Tadi sekali lagi kinestetik membuat kartu ucapan dalam bentuk kreasi kertas ya, misalkan mau dari origami, mau
auditory membuat rekaman, dan yang visual membuat sebuah video ucapan selamat. Ya, mengerti semuanya di Understand kelas? Yes. Oke, setelah pembelajaran ini ya diharapkan kalian dapat memahami unsur-unsur tadi ya, kemudian fungsi sosialnya dan struktur kebahasaan dari sebuah greeting cards atau kartu ucapan. Ya, sekian, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. See you. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam Bu Ii. Mohon mengganggu waktunya sebentar ya Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu. Mengenai kita kan tadi sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi ya, seperti yang kita sepakati di awal bahwa supervisi akademik ini menjadi 3 rangkaian ya. Ada pra, supervisi di kelas, dan pasca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mungkin ya mengenai apa sih yang sudah Ibu laksanakan di kelas dan bagaimana nih keberhasilannya. Boleh ya Bu Ina? Boleh sekali Bu Ina. Kita mulai ya saja Bu Ina. Baik Bu, dari percakapan kita kali ini apa nih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ya Bu Ii dari pembelajaran yang saya laksanakan tadi, apa yang saya ingin capai kemarin ya pas kita melakukan praobservasi itu tercapai Bu Ii yang diharapkannya. Dari mulai saya persiapan, kemudian saya menyampaikan materi ajaran di kelas, dan strategi yang ingin saya capai itu inginnya benar-benar tadi dalam observasi itu maksimal Bu Ii. Seperti itu. Ya, baik Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari perencanaannya, dari mulai perencanaannya sampai pelaksanaannya, strateginya bisa dicapai. Betul sekali Bu Ii. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengajar tadi, karena ada saya gitu, perasaannya bagaimana Bu? Tentunya yang pertama grogi Bu Ii ya. Biasanya kan kalau mengajar di kelas hanya dengan anak-anak. Namun tadi agak berbeda gitu. Walaupun Bu Ii hanya sebagai rekan saya, tapi kalau ada orang yang apa ya Bu? Kalau ada yang melihat gitu ya, menyaksikan, ada rasa grogi tetap Bu, itu ya manusiawi mungkin ya Bu. Betul. Tapi secara keseluruhan saya merasa senang ya Bu Ii. Apalagi dalam mengajar itu setelah ya melakukan sharing dengan Bu Ii, saya menemukan hal baru Bu, terutama itu dalam pengelolaan emosional seperti yang ingin saya kembangkan kemarin dalam kompetensi pengembangan diri, yaitu tadi melalui PSE Bu Ii saya jadi mengenalnya. Terima kasih ya Bu Ii sudah berbagi ilmu tentang pengelolaan sosial emosional. Sama-sama Bu Wina. Tapi kayaknya apa ya, grogi Ibu tidak terlihat, sepertinya enjoy, anak-anak terlihat senang, Ibu juga menikmati ya gitu. Ya mungkin karena mereka apa ya larut dalam pembelajaran, kemudian memang metode yang disiapkan saya sesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, dengan minat siswa, ya mungkin mereka apa ya mengalir gitu Bu. Jadi di sana Belajar. Jadi memang pembelajarannya sudah sangat luar biasa ya Bu, dari KSE-nya, diferensiasinya sudah sangat muncul sekali. Baik Bu Wina, dari strategi yang telah Ibu susun dan kemarin sampaikan ya ada beberapa strategi gitu. Apakah pada saat pelaksanaan di kelas itu sudah Ibu laksanakan? Tadi ya Bu Ii ketika pembelajaran ya sepertinya kalau memang diingat lagi sepertinya sudah tidak ada yang terlewat, tapi itu hanya perasaan saya saja ya Bu, karena memang itu mengalir begitu saja. Kemarin strategi yang saya sampaikan kepada Bu Ii memang ada beberapa poin, tapi nanti masukkan saja dari Bu Ii. Takut-takut strategi yang saya sampaikan ke Bu Ii di percakapan praobservasi takutnya ada yang terlewat, nanti masukannya saja dari Bu Ii. Mungkin kita sharing saja Ya, ya. betul. Saya juga masih banyak belajar gitu. Justru tadi melihat pembelajaran Bu ini itu sangat luar biasa pengelolaan kelasnya. Anak-anak terlihat antusias, mereka sudah apa ya, sudah sesuai dengan kelompoknya, makanya nyaman mungkin ya mengenal gitu. Keren sekali. Saya lanjutkan ya Bu, apakah tujuan pembelajaran kemarin yang 4 ya, tujuan pembelajaran itu sudah
sudah ibu capai menurut ibu? Iya. Kalau menurut saya Bu, tujuan yang saya tentukan ya dalam rencana pembelajaran semuanya sudah tercapai Bu. Yang keempat-empatnya itu ya diantaranya mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teksnya, kebahasaannya, dan juga sampai anak-anak itu bisa membuat sebuah kartu ucapan gitu sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Wina. Selanjutnya bisa ibu ceritakan ya hal-hal baik atau praktik baik yang yang harus ibu pertahankan nih selama proses pembelajaran tadi. Jadi apa nih yang hal baik yang memang harus saya pertahankan? Ini loh ciri saya. Gitu. Apa Bu? Ya, mungkin dalam pengelolaan kelasnya ya Bu, pengelolaan kelasnya, kemudian saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kelompoknya, teman-teman kelompoknya gitu ya. Memang saya mengelompokkannya itu sesuai bakat minat mereka, dari mulai yang ada di kinestetik, auditori, dan satu lagi juga yang memiliki kemampuan dalam visual. Jadi mereka itu sepertinya sangat antusias Bu ya, karena pertama mungkin dengan rekan-rekan yang menurut mereka nyaman ya, memiliki minat yang sama. Nah itu mungkin salah satunya. Kemudian juga yang perlu dipertahankannya itu dan mungkin bisa juga dikembangkan dalam media yang dipilih Bu. Jadi menyesuaikan media-media yang memang menurut anak itu menarik Bu ya, menurut anak itu mampu untuk dipelajari, karena memang bagi sebagian besar murid kita ini, apalagi pelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit Bu kata mereka itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengemas pembelajaran gitu supaya di kelas itu menarik, nyaman ya, sehingga anak-anak itu seperti yang digaungkan sekarang mungkin ya Bu. Jadi kita itu harus mementingkan keberpihakan kepada murid. Ini seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Wina, hal-hal baik, praktik baik yang memang menginspirasi juga gitu bagi saya. Apalagi Bu Wina kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi apa yang didapatkan tadi diterapkan gitu di kelas. Makanya anak-anak sepertinya untuk pembelajaran bahasa Inggris saat ini ya, menyusun kartu ucapan itu mereka nyaman dan antusias gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan untuk pembelajaran lainnya ya Bu. Ya, mudah-mudahan saya berharap juga begitu Bu ya Bu. Lalu ibu bisa ceritakan juga nih, kalau tadi kan ada yang harus dipertahankan, dikembangkan gitu. Apakah ada juga nih yang menurut Bu Wina setelah melakukan perencanaan lalu pas pelaksanaan, kayaknya ini harus diperbaiki nih, mungkin ada atau tidak ada gitu Bu Wina? Oh, betul sekali. Mungkin ya untuk hal perbaikannya dalam penerapan diferensiasi Bu ya. Karena terbatas waktu, memang saya sepertinya memaksakan Bu ya untuk ketiga jenis diferensiasi diterapkan dalam satu waktu. Ya mungkin untuk kedepannya karena memang waktu pembelajaran itu terbatas ya Bu, ada jangkauan jam pelajarannya gitu ya. Mungkin untuk kedepannya jadi tidak langsung diferensiasinya itu diterapkan ketiga-tiganya. Jadi bisa saya terapkan salah satunya atau mungkin dua gitu ya. Jadi kalau tiga agak repot ya sampai produk gitu ya, dari mulai konten, proses sampai produk itu agak repot sih sepertinya. Itu yang saya temukan tadi dalam pembelajaran. Yang memang terlihat ibu mungkin salah satunya itu ya, karena kita terbatas waktu di kelas, ini ingin tercapai takutnya malah tidak tersampaikan, mungkin begitu ya Bu maksud Bu Wina. Makanya yang perlu ibu perbaiki tadi menurut ibu adalah pengelolaan pembelajaran diferensiasi. Apakah harus diterapkan semua nih? Apakah cukup salah satunya atau dua atau bagaimana? Yang terpenting kan anak-anak itu menikmati kebermaknaan pembelajaran begitu ya Bu Wina. Keren sekali. Baik Bu Wina ya. Apakah Ibu Wina itu apa nih rencana untuk memperbaiki kekurangan tadi ya pengelolaan dalam penerapan diferensiasi itu? Betul sekali. Mungkin untuk kedepannya ya Bu, dalam dalam segi pembelajarannya, dari mulai persiapan yang memang karena mengukur durasi waktu untuk pembelajaran diferensiasi, mungkin saya tidak akan menerapkan semuanya dalam satu satu pertemuan tersebut ya. Mungkin saya munculkan dulu salah satunya, misalkan dalam pertemuan pertama saya munculkan diferensiasi prosesnya, mungkin berikutnya disusul dengan diferensiasi pada konten misalkan, atau dalam diferensiasi produknya. Jadi intinya tidak sekaligus dalam satu pertemuan seperti itu. Agak repot sekali
ya. Itu berarti lebih ke memanage waktu juga ya, memanage waktu, kemudian memilih media pembelajaran memang yang apa ya, yang memang sesuai dengan durasi waktu yang disediakan gitu ya, karena kita terbatas dengan jam pelajaran seperti itu. Untuk kedepannya, kemudian lagi dalam apa ya, penyampaiannya, dalam penyampaian materi di kelas mungkin ya baru memilih media yang sesuai. betul gitu sekali, ya. media yang sesuai yang memang apa ya, dapat menunjang mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris ya, terutama memang salah satunya mereka itu sebenarnya harus banyak menguasai kosakata dalam bahasa Inggris supaya memang pembelajarannya itu semakin mengalir, menarik, dan juga ini Bu Ii, saya ada yang lupa nih. Kalau anak-anak itu kan keseruannya itu ditambah ice breaking ya. Nah, saya lupa Bu Ii ya untuk memasukkan ice breaking di awal gitu ya Bu Ii. Sebenarnya itu untuk apa ya? Untuk Memicu gitu iya ya. betul, untuk memicu mereka supaya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran itu Bu Ii ke depannya. Nah, nanti bisa ditambahkan lah, kita sharing lagi ya Bu Betul Ii. sekali. Rencana yang luar biasa Bu ya tadi mengenai memanage waktu, pengelolaan penerapan pembelajaran diferensiasi, pemilihan model dan media gitu ya yang memang tepat. Lalu Ibu Ina juga punya rencana karena katanya lupa ya Kak untuk menggali apa ya semangat gitu ya, semangat motivasi adanya ice breaking gitu. Kapan nih kira-kira Ibu akan menerapkan hal-hal yang menurut Ibu kurang ini? Iya, secepatnya Bu Iya, ya. Secepatnya saya akan menerapkan apa yang menjadi mungkin apa kekurangan mungkin ya, kekurangannya dalam pembelajaran saya gitu. Ingin secepatnya diperbaiki dengan memang langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya, yang ingin saya kembangkan dari mulai media pembelajarannya, pengelolaannya juga, kemudian intinya saya itu mengarah pada apa yang membuat anak nyaman, keberpihakan kepada murid juga seperti itu. Bagus sekali ya Bu Ina. Jadi nanti indikator atau ukuran keberhasilan siswa Ibu apa nih? Berarti ukuran keberhasilannya menurut saya murid-murid itu mampu menyerap ya, sering menyerap pembelajarannya, juga mereka menemukan titik kenyamanan. Nanti keberhasilannya juga akan dilihat kemampuan bahasa Inggris murid-murid saya Meningkat gitu ya, Bu. meningkat ataukah masih biasa-biasa saja, itu akan terlihat di sana menurut saya. Jadi keberhasilan pertama kenyamanan mereka mengikuti, lalu dengan nyaman itu mereka akan meningkatkan kompetensi mereka ya Bu ya. Selanjutnya Bu Ina nih, siapa nih yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Ya, tentunya mungkin yang pertama rekan-rekan saya ya, saya nanti akan minta masukan-masukannya, apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi atau perlu dikembangkan, dan termasuk juga saya perlu banyak kolaborasi nih sama Bu Ii ya. Siap, Bu. Kita sharing saja apa yang memang terbaik untuk murid-murid kita, seperti itu Bu Ii. Terima kasih Bu Ina ya. Memang kolaborasi penting sekali ya Bu, kerjasama dengan teman-teman, dengan insya Allah saya juga karena masih banyak belajar, justru banyak belajar dari Ibu nih, sangat menginspirasi di kelas itu ya. Oke Bu Ina nih, dari percakapan kita, dari pertemuan ini masih adakah yang yang mau Ibu sampaikan atau komunikasikan? Iya, mungkin yang mau sampaikan itu Bu, untuk ke depannya kita semua sebagai guru gitu ya, memang di sekolah sebuah ekosistem juga, sebuah komunitas juga. Jadi kita sama-sama lah melihat keberpihakan pada murid ya, salah satunya kita mengadakan pembelajaran yang memang menarik bagi murid, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta kondusif agar murid-murid kita itu menerima pembelajaran itu lebih bermakna gitu. Jadi pembelajaran kita itu bisa diserap oleh mereka sepenuhnya dan tentunya meningkatkan segala hal yang memang menjadi potensi yang ada dalam diri mereka, seperti itu. Luar biasa ya Bu Ina. Jadi intinya kita harus sama-sama ya. Betul sekali. Intinya untuk menggali kemampuan murid kita, dan bukan hanya untuk di sekolah tapi untuk kehidupannya ya, untuk mereka terapkan dan aplikasikan. Jadi tidak hanya kita bertugas untuk mentransfer ilmu, jadi tentunya harus ada kita membimbing lah intinya ya, membimbing, menuntut mereka mencapai potensi
potensi ya, sesuai potensinya ya, atau sesuai kodrat yang mereka miliki seperti itu. Ya, kalau berbicara dengan Bu Wina nih sebenarnya jadi serasa ibu yang coach gitu ya, karena ibu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Seperti itu Ya, apa yang diterima ya dipelajari ibu terapkan, saya menginspirasi gitu. Mungkin masukan atau tambahan ini ya kita kolaborasi saja atau sharing. Tadi betul sekali ya ice breaking itu sebagai penggali penyemangat bisa kita terapkan di awal, di tengah ataupun di akhir pembelajaran. Tapi kalau yang lebih enak sih di awal ya. Ya, jadi membangkitkan. Terus juga bisa kita mungkin menerapkan kesepakatan kelas ya Bu, di kelas untuk pembelajaran kita misalnya. Betul sekali Bu. Ya, bisa ya. Terlewat tadi ya. Misalnya. Iya betul. Jadi apa ya? Kalau secara umum saya menggambarkan luar biasa lah, jempol buat ibu karena apa yang sudah ibu rencanakan di awal di observasi awal ya dan di kelas juga sudah terlaksana. Mungkin ini mengingatkan saya sendiri saja ice breaking-nya, betul kata ibu ya. Lalu meskipun kesempatan kelas ada, tapi untuk pembelajaran kita apa nih? Jadi ada budaya positif bersama-sama di kelas. Gitu. Baik Bu Wina nih, selanjutnya setelah melakukan percakapan ini, apa nih aktivitas atau rencana ibu untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan diri ibu fokus pada apa? Untuk pengembangan diri, karena kemarin saya ingin kompetensinya ya yang dikembangkannya itu dalam pengelolaan pembelajaran saya ya tentunya saya ingin terus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, dengan Bu Ii sendiri di sini dan seluruh warga di sekolah ya, terutama dengan murid. Saya ingin tetap yang mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan memang mempertahankan yang sudah ada, mungkin mengembangkan yang memang masih perlu dikembangkan gitu, dan kemudian menambah lagi yang masih kurangnya gitu. Itu pengembangan kompetensi saya gitu. Nah untuk pengelolaan sosial emosionalnya ya mungkin saya harus lebih belajar lagi mendalami terutama yang 5 KSE ya seperti itu, dan yang PSE-nya juga itu tindakan ke depannya yang saya ingin lakukan. Ya berarti Bu Wina fokus pada aktivitas pengembangannya, satu pengelolaan kelasnya ya, yang kedua mengenai pengelolaan kesadaran emosional diri ya dalam pembelajaran di kelas. Nah lalu apa nih ukuran keberhasilan dari aktivitas yang ibu harapkan ini? Ya ukuran keberhasilannya ya itu kembali lagi ya Bu, mungkin saya melihat lagi bukan evaluasi apa ya Bu, jadi reaksi dari murid-murid gitu ya setelah pembelajaran saya rubah konsepnya, saya perbaiki lagi, lebih ditingkatkan lagi pengelolaannya. Nah tingkat keberhasilannya itu ya anak-anak terlihat nyaman, kemudian mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu perlu gitu ya, jadi ada peningkatan lah gitu dalam kompetensi mereka terutama dalam penggunaan bahasa Inggris mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk pengelolaan sosial emosionalnya, jadi bukan datang dari saya pribadi sendiri ya, saya juga ingin itu ada muncul pada murid-murid saya Bu ya. Banyak memang karakteristik berbeda-beda dari murid-murid kita, namun tetap pengelolaannya itu ingin gitu ya, tingkat keberhasilan itu mereka itu contohnya ini yang 5 KSE itu ada dalam diri mereka gitu, jadi muncul seperti itu Bu. Ya luar biasa sekali ya Bu, tujuan yang ingin ibu harapkan mudah-mudahan ini tercapai. Luar biasa nih apa yang ibu laksanakan di perencanaan sampai pelaksanaan, justru ibu menemukan solusi sendiri ya. Tadi Bu saya lupa deh yang ice breaking gitu ya kayaknya. Jadi memang apa yang ibu laksanakan dan ibu merasa kurang, justru ibu menemukan sendiri solusinya gitu. Memang Ibu ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini kayaknya luar biasa, justru saya banyak belajar nih dari Ibu ya. Sama-sama kita sama-sama sharing saja ya, karena kita perlu adanya kolaborasi, betul ya. Memang di PGP ini kita selalu menyebut-nyebutnya kolaborasi dan memang kita tidak bisa berjalan sendiri, tetap perlu orang lain gitu ya. Jadi kita sama-sama saja Bu, seperti itu. Terakhir nih Bu, kita kan sudah melaksanakan coaching nih ya, coaching pasca supervisi kelas. Apa nih yang Ibu rasakan di akhir? Ya saya sangat senang sekali Bu, karena selain saya menemukan solusi dari apa yang saya inginkan ya, saya ingin mencapai itu ada area pengembangan yang ingin saya capai.
bisa saya capai sekarang, dan mungkin untuk kekurangan juga jadi saya bisa menemukan sendiri gitu solusinya Bu. Intinya saya merasa senang bisa berbagi ya, kemudian bisa juga menemukan sendiri apa yang menjadi titik kekurangannya gitu untuk bisa ditingkatkan lagi, bisa diperbaiki lagi, seperti itu Bu. Terima kasih sekali nih ya. Sama-sama Bu Ina. Bu Ina terima kasih ya. Ya, Bu, saya cukupkan sekian nih percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bisa mengelola ya pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ina. Ya sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.